Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Bab 7201 sampai bab 7205, api di General Aviation Company masih berkobar dengan ganas. Lebih dari selusin mobil pemadam kebakaran dari beberapa stasiun pemadam kebakaran mengelilingi hanggar sambil menyemprotkan air dan alat pemadam kebakaran. Untung saja kebakaran di hanggar tidak mengenai tangki penyimpanan minyak yang terkubur di bawah tanah di luar hanggar. Kobaran api yang membubung ke angkasa akhirnya dapat dikendalikan 1 jam kemudian. Sementara petugas pemadam kebakaran mati-matian memadamkan api, tim pencarian dan penyelamatan bersenjata lengkap telah siap di luar lokasi kejadian. Personel SAR ini, tanpa kecuali, semuanya mengenakan pakaian pelindung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian pelindung tersebut tidak hanya tahan air, tahan api dan tahan suhu tinggi, tetapi juga memiliki sistem suplai oksigen yang mandiri. Dengan peralatan ini, mereka bahkan bisa berjalan bebas di lokasi kebakaran. Meski petugas pemadam kebakaran ini juga memiliki perlengkapan serupa, namun perlengkapan anggota tim SAR ini jauh lebih canggih dibandingkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran. Dan tim SAR ini dikirim oleh Howard Rothschild untuk memusnahkan mayat dan menghilangkan jejaknya. Saat api sudah terkendali namun belum sepenuhnya padam, tim mulai berlari dalam formasi menuju lokasi kebakaran. Setelah sampai di lokasi kebakaran, mereka menemukan helikopter yang telah terbakar menjadi rangka besi. Kemudian mulai dengan hati-hati mengeluarkan api yang tidak terbakar, tulang manusia di dalam helikopter. Kemaslah. Karena petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air dalam jumlah besar ke hanggar untuk mengendalikan api, tidak banyak abu yang tersisa di dalam helikopter saat ini, dan sebagian besar abu mengalir ke saluran pembuangan bersama air. Namun anggota tim SAR ini tidak menganggap enteng. Mereka menemukan hidran asli di hanggar lokasi kebakaran, kemudian menghubungkan sumber air dengan selang yang mereka bawa, dan mulai melanjutkan pembersihan bertekanan tinggi dengan cermat kabin dan tanah. Pada saat api benar-benar padam, mereka telah menyapu semua abu di lokasi tersebut, dan mengemas semua tulang ke dalam kantong tertutup hitam dengan kerahasiaan dan sifat penyegelan yang sangat kuat. Untuk berjaga-jaga, mereka juga diam-diam menyemprotkan sejumlah besar cairan asam ke situs tersebut yang dapat merusak DNA. Setelah terkorosi oleh cairan ini, meskipun masih ada sisa DNA di situs tersebut, setelah pembersihan tersebut, mutlak dijamin sangat mudah. Selanjutnya, tim SAR menarik semua kerangka dari lokasi kebakaran. Baru kemudian petugas pemadam kebakaran memasuki lokasi kejadian dan memastikan bahwa tidak ada jejak korban saat ini. Maka pemadam kebakaran mengeluarkan laporan penilaian kecelakaan dan menetapkan bahwa kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Setelah tim SAR mengambil semua tulang dari tempat kejadian, semua tulang tersebut secara manual dihancurkan menjadi bubuk halus dan dibuang ke Sungai Hudson yang terkenal di New York pada saat matahari terbit. Chen Zimin dan Bo Zongyong, salah satu dari 4 bangsawan besar Pokinghui, benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah anak buahnya selesai melakukan semua ini, Howard akhirnya menghela nafas lega.
Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan benar-benar sempurna, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Pada pukul 5 pagi di Amerika Utara, Ye Chen membawa Zhou Liangyun dengan helikopter Steve Rothschild dan tiba di Ottawa, ibu kota Kanada, dalam kegelapan terakhir sebelum fajar. Kali ini, keluarga kerajaan Nordik telah memesan hotel berukuran sedang di pinggiran kota Ottawa, dan staf layanan telah digantikan oleh rombongan keluarga kerajaan sendiri, sehingga keamanan dan privasi sangat terjamin. Alhasil, helikopter Steve langsung mendarat di helipad atap lantai 3 hotel tersebut. Saat ini, Helena yang mengenakan jaket hitam sudah lama menunggu di atap. Sebelum helikopter mendarat, Ye Chen sudah melihat Helena menantikannya di bawah. Dia masih sangat cantik, dan rambut panjangnya bergoyang tertiup angin di bawah aliran udara helikopter. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya mengangkat kepalanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya dan menatap helikopter yang turun tanpa berkedip. Cara dia mengangkat kepalanya dengan penuh semangat dan membiarkan rambutnya menyisir wajahnya membuatnya terlihat sedikit lebih santai dan liar dari biasanya. Saat dia melihat Ye Chen, Helena sama bersemangatnya dengan seorang gadis, dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan Ye Chen, dan berkata dengan malu-malu, "Temui Tuan Ye lagi." Ye Chen tersenyum sedikit. Dia berkata dengan tulus, "Helena, demi saya meminta Anda untuk datang ke Kanada sementara dari Eropa Utara. Itu benar-benar menimbulkan masalah bagi Anda." Helena berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye terlalu sopan. Selama Anda mengatakan kata, keluarga kerajaan Eropa Utara tidak akan ada yang berani untuk tidak patuh. Hal kecil ini tidak masalah." Setelah mengatakan itu, Helena memandang Zhou Liangyun di samping Ye Chen dan bertanya pada Ye Chen, "Tuan Ye, apakah ini Tuan Zhou yang kamu ceritakan padaku sebelumnya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Tuan Peter Zhou." Setelah itu, dia berkata kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou, ini adalah Ratu Utara Eropa, sudah saya katakan, Helena." Zhou Liangyun berkata dengan sangat sopan, "Halo, Yang Mulia Ratu, saya menonton upacara penobatan Anda di TV, dan saya sangat terkesan." Helena dengan cepat berkata dengan rendah hati, "Tuan Zhou, Anda adalah Tuan Paman Ye, ikuti aku. Jangan terlalu sopan, dan jangan panggil aku Yang Mulia, panggil saja aku Helena." Setelah itu, dia dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan Zhou, saya ingin tahu apakah saya dapat memanggil Anda seperti Tuan?" "Ya, memanggil saya Paman Zhou." Kedengarannya tidak asing lagi. Zhou Liangyun juga sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Yang Mulia Ratu terlalu sopan, Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda inginkan." Helena tersenyum dan berkata, "Paman Zhou, secara pribadi, panggil saja aku, namaku Helena." Zhou Liangyun mengangguk sedikit. "Setuju." Ye Chen berkata saat ini, "Helena, ada sesuatu yang mengganggumu. Saya ingin Paman Zhou diam-diam mengikuti pesawat khusus keluarga kerajaan Anda kembali ke Eropa Utara. Kemudian Anda dapat membantu saya menyiapkan paspor Nordik untuk Paman Zhou sehingga dia bisa kembali ke Tiongkok dengan identitas baru."
Helena mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Tidak masalah, serahkan padaku. Saya akan kembali ke Eropa Utara dalam 2 hari. Tuan Zhou dapat beradaptasi dengan tim saya dalam 2 hari ini." Zhou Liangyun membungkuk sedikit kepada Helena dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih banyak Helena." Helena tersenyum manis, "Kamu sangat sopan." Steve Rothschild di samping melihat Helena sedang mengobrol dengan gembira dengan Ye Chen dan Zhou Liangyun, dan dia mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Dia juga ahli dalam urusan cinta, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa perasaan Helena terhadap Ye Chen tidaklah biasa, tetapi dari sorot mata Helena pada Ye Chen, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin putranya bisa bersama dengannya. Terlebih lagi, yang membuat Steve semakin tertekan adalah Helena akan mengalihkan pandangannya ke Zhou Liangyun untuk menunjukkan rasa hormat ketika berbicara dengannya. Di lain waktu, matanya yang indah hampir selalu tertuju pada Ye Chen. Dia dan Ye Chen hampir turun dari helikopter pada saat yang sama, tapi Helena bahkan tidak melihat dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Terlihat Helena sudah mencapai titik tergila-gila pada Ye Chen. Saat ini, Marvin adalah orang pertama yang memikirkan Steve dan memperkenalkan kepada Helena. "Ngomong-ngomong, Helena, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Orang di sebelah saya adalah Steve Roth dari keluarga Rothschild yang terkenal. Tuan anak, dari sekarang Tuan Steve akan menjadi mitra strategis saya. Jika keluarga kerajaan Nordik membutuhkan bantuan dari keluarga Rothschild, Anda bisa bertanya saja padanya, dan dia pasti tidak akan menolak." Steve sedikit tidak puas saat melihat Ye Chen begitu memujinya, namun dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tuan Ye benar, Helena. Jika Anda membutuhkan saya dan keluarga Rothschild di masa depan, bicaralah saja." Helena mengangguk dengan sopan, lalu menatap Ye Chen lagi, dan berkata dengan tidak sabar, "Tuan Ye, hari akan segera gelap, agak merepotkan untuk berbicara di sini, jadi ayo pergi ke kamar saya untuk berbicara. Saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan untuk kamu sebelumnya. Kita bisa ngobrol sambil makan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Zhou Liangyun dan Steve di samping, dan berkata, "Saya meminta asisten saya untuk menyiapkan ruangan kosong secara khusus. Anda dapat mengatur untuk Tuan Zhou dan Tuan Rothschild istirahat dulu di sana, dan aku akan menyiapkan sarapan secepatnya. Bagaimana menurutmu?" Bersambung.